Shalom everyone. Dalam perjalanan hidup saya banyak mengalami masalah dengan kesehatan saya. Sejak masa kecil saya sampai masa umur yang seperti ini, saya banyak mengalami masalah dengan kesehatan saya. Dari masalah yang paling ringan sampai masalah di mana saya merasa sepertinya saya meregang nyawa di rumah sakit, itu sudah saya lewati semua. Oleh anugerah Tuhan saya ada sebagaimana saya ada sampai pada saat ini. Nah, di saat-saat, yang banyak pergumulan seperti itu, ada saatnya di mana saya merasa, I wish badan saya ini nggak sakit-sakitan seperti itu. I wish saya punya badan yang jauh lebih sehat dari kondisi sekarang ini, supaya saya nggak harus keluar masuk rumah sakit, nggak harus naik turun ambulans. Itu I wish. Tetapi saya, puji Tuhan, entah kenapa di hati saya nggak pernah tanya, "Tuhan, why? Kenapa saya harus sakit?" Ada satu waktu ketika saya sakit dan saya harus menjalani operasi, dan kemudian dalam satu persekutuan doa, tiba-tiba ada satu orang teman saya yang sama-sama juga melayani, tiba-tiba bilang seperti ini, "Deb, kenapa harus dioperasi? Bukankah kamu sudah mengalami banyak mujizat Tuhan? Bukankah kamu anak Tuhan? Kenapa kamu harus melewati operasi?" Saya juga kaget waktu ditanya seperti itu. Bukannya saya kaget karena kenapa saya harus dioperasi, tetapi yang mengagetkan saya, "Loh, kenapa kok kamu bisa ngomong seperti itu?" Maksud saya tidak pernah melihat bahwa kalau kita dioperasi berarti Tuhan itu kurang baik atau mujizat Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu kurang berkuasa atau sayanya yang kurang mengalami kebesaran Tuhan. Saya tidak pernah melihat seperti itu ya. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan saya jalani aja kehidupan saya mengucap syukur aja. Pokoknya setiap waktu saya melewati pergumulan seperti itu, saya cuma mengucap syukur. Dan saya kira, itu tidak membuat saya spesial. Saya tahu ada banyak orang di luar sana juga yang bergumul, tetapi, tidak pernah melihat bahwa Tuhan kurang baik, bahwa pemeliharaan Tuhan itu berkurang karena kita mengalami pergumulan. Mari kita belajar sama-sama dari Alkitab tentang satu orang tokoh yang ada di dalam Alkitab, bagaimana dia memandang keadaan, situasi di mana dia harus mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya, apa yang dia katakan. Mari kita buka sama-sama dari kitab Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Saya percaya saudara semua tahu tentang ayat ini. Ayat ini sangat-sangat populer ya, dari Mazmur 23. Saudara sudah tahu judulnya, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Semua tahu, anak-anak kecil pun tahu. Nah, kita mau baca, saya mau kita sama-sama belajar dari satu ayat ini saja hari ini. "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Tidak peduli seberapa baiknya keadaan kita, tidak peduli seberapa suksesnya saudara, tidak peduli seberapa banyaknya kekayaan dunia yang saudara punya, tidak peduli seberapa intelektualnya saudara, seberapa baiknya kita menjaga kehidupan kita. Akan ada satu waktu Tuhan izinkan kita melewati pergumulan dan bahkan pergumulan demi pergumulan. Ada yang melewati pergumulan dengan macam-macam level, ada yang melewati masa yang sangat sulit, masa yang sangat kelam. Ada yang mungkin tidak separah yang lain. Tetapi saya percaya sebagai manusia yang hidup di dalam dunia ini, in this broken world, kita semua mengalami pergumulan demi pergumulan. Semua berbeda-beda, semua takarannya berbeda-beda. Tetapi Tuhan mengingatkan kita bahwa kita semua tidak ada yang terkecuali, pasti melewati pergumulan demi pergumulan dalam hidup kita. Dan kita mau belajar sama-sama dari apa kata Daud. Daud ini adalah orang yang diajarkan firman Tuhan bahwa dia adalah orang yang go after God's heart. Dia adalah orang yang mencari hati Tuhan, yang mengejar hati Tuhan. Daud bukan manusia yang sempurna. Kita tahu bersama dia punya pelanggaran di sana dan di sini. Dia sama seperti saya dan saudara, melewati jatuh bangun. Saya pun bukanlah manusia yang sempurna. Saya pernah jatuh bangun dalam kehidupan saya. Tetapi kita ingat ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan mengangkat kita kembali, selalu Tuhan bilang apa?
pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Dan karena itu, Daud itu bisa punya hubungan yang baik, hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Dari satu hubungan yang dekat dengan Tuhan, Daud mampu berbicara apa yang dia katakan di dalam Mazmur ini, bahwa Tuhan adalah gembalanya yang baik. Dan di sini dia bilang di ayat keempat, specifically khususnya di ayat keempat ini dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun dia berjalan dalam lembah kekelaman, lembah yang berisi bayang-bayang maut, dia katakan dia tidak takut bahaya. Kenapa Daud bisa bilang seperti itu? Kenapa dia bisa dengan yakin bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan in the valley of darkness, in the valley of death, with the shadow of death, kita tidak takut bahaya. Di dalam bayang-bayang maut pun kita tidak dikuasai oleh ketakutan. Apakah karena kita Superman? Karena Daud itu adalah Superman? Tidak, Daud manusia biasa. Sudah saya katakan dia manusia biasa sama seperti saya dan saudara. Dia tidak luput dari pelanggaran. Dia tidak luput dari dosa. Tetapi dia bertobat dan mencari hati Tuhan. Dan ketika dia bilang dia tidak takut bahaya, kita ingin tahu kenapa Daud bilang dia tidak takut bahaya. Seterusnya dia malah bilang, sebab engkau besertaku. Jadi kita tahu kenapa Daud tidak takut bahaya. Karena dia bilang apa? Sebab engkau besertaku. Jadi ingat saudara, dalam keadaan seperti apapun juga kita, kesuksesan kita, pengetahuan kita posisinya sebagai apa? Sebagai sopir kah, sebagai buruh pabrik kah, sebagai dokter, sebagai dosen, sebagai profesor, semua kita akan mengalami pergumulan. Kita akan mengalami pergumulan. Dan ketika Daud bilang, aku tidak takut bahaya sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman berbicara tentang satu tempat di mana ada pergumulan yang sangat-sangat berat. Tetapi dia bilang, aku tidak takut bahaya. Dan perkataan yang selanjutnya dia katakan, kenapa dia tidak takut bahaya? Karena dia tahu ada Tuhan yang menyertai dia. Penyertaan Tuhan memberi rasa aman pada Daud. Penyertaan Tuhan memberi dia rasa aman sekalipun di tengah keadaan yang menurut ukuran dunia, dia tidak ada di dalam keadaan yang aman. Daud orang yang waktu itu dikejar-kejar oleh Saul, dia mau dibunuh oleh Saul, tetapi dia bilang dia tidak takut bahaya karena dia tahu penyertaan Tuhan itu ya dan amin dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita? Kenapa Daud bisa tahu persis bahwa penyertaan Tuhan itu ya dan amin? Itu pasti dan pasti dan pasti ada dalam hidupnya. Karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Daud punya hubungan yang karib dengan Tuhan. Saya katakan kita kenal, Alkitab mencatat bahwa Daud adalah orang yang selalu mencari hati Tuhan. A man that go after God's heart. Hanya itu yang membuat Daud kuat. Karena dia selalu mencari hati Tuhan. Sehingga dia punya keyakinan yang kokoh. Dia punya percaya diri. Dia punya keyakinan yang tidak bisa diambil, yang tidak bisa dirusak oleh siapapun. Bahwa Tuhan menyertai dia. Kita tahu dia berbicara seperti itu dari pengalamannya sebagai gembala domba. Dia menggembalakan, dia bukan gembala banyak-banyak domba. Dia menggembalakan 2-3 ekor domba. Tetapi saudara, kalau engkau baca cerita tentang Daud ini, Daud berperang, dia melawan singa, dia melawan binatang-binatang buas untuk melindungi domba peliharaannya. Dia mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dan dari pengalamannya berjalan dengan Tuhan, dari pengalamannya bergaul erat dengan Tuhan, dia mengalami, dia melihat sendiri first hand. Dia tidak dengar kata orang, dia mengalami sendiri betapa penyertaan Tuhan itu sempurna. Dan betapa janji penyertaan Tuhan itu ya dan amin. Perhatikan selanjutnya. Dia masih dalam ayat yang sama, dia katakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kalau saudara tahu gada dan tongkat itu di tangan seorang gembala, itu dipakai untuk mendisiplin domba, untuk menjaga domba. Kalau dia menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan, dipakai tongkat itu untuk menarik dombanya. Sekalian kalau dombanya jatuh juga ke dalam lembah, maka
tongkat ini yang akan dipakai oleh gembala untuk mengangkat domba tersebut. Jadi tongkat ini berbicara, tongkat di dalam Alkitab di tangan seorang gembala berbicara tentang disiplin, berbicara tentang tuntunan, berbicara tentang perlindungan. Tuhan memakai gada dan tongkat untuk mendisiplin anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena kasih-Nya pada kita. Kasih yang benar adalah kasih yang mendisiplin. Tuhan mendisiplin saya dan saudara karena kasih-Nya. Dan Daud karena sebegitu eratnya hubungannya dengan Tuhan, dia berani, dia bisa dengan keyakinan bilang, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dengan kata lain Daud bilang, disiplinnya Tuhan, didikannya Tuhan itu menghibur aku. Pernahkah saudara bilang seperti itu pada Tuhan? Ketika kita mengalami persoalan demi persoalan, pergumulan demi pergumulan, sampai pada pergumulan yang paling berat, yang paling sulit. Bisakah kita berkata, Tuhan, disiplin dan didikan-Mu itu adalah penghiburan bagiku. Itu yang menghibur aku. Kenapa Daud bilang bahwa disiplin dan didikan Tuhan itu menghibur dia? Karena dia tahu disitulah kasih Tuhan. Kalau saudara mengasihi anak-anak saudara dan saudara tidak mendisiplin anak-anak saudara, itu bukan kasih namanya. Itu membanjakan anak dan kemudian kita tunggu tanggal mainnya datang, kita melihat anak itu berjalan menuju kebinasaan. Tuhan mendisiplin anak-anak yang dikasihinya. Kalau saya dan saudara mencari hati Tuhan, kalau kita punya hubungan yang erat, yang dalam dengan Tuhan, yang kuat, yang kokoh dengan Tuhan, maka disiplin Tuhan sekalipun tidak akan mendukakan kita. Itu akan membuat kita bersuka cita karena kita tahu betapa Tuhan mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan tidak mendisiplin aku, saya sendiri boleh bilang, kalau Tuhan tidak mendisiplin saya, Tuhan tidak mendidik saya tidak akan ada di sini berbicara pada saudara. Tidak tahu saya sudah terhilang di mana. Sudah binasa di mana. Tetapi karena Tuhan mendisiplin saya, Tuhan mendidik saya, ketika saya menyimpang dari jalannya, Tuhan menggunakan tongkatnya untuk membawa saya kembali on the track, kembali pada jalur yang benar. Ketika saya menyimpang ke kiri dan ke kanan, dia harus pakai gada dan tongkatnya untuk meluruskan saya. Dan ketika Tuhan mendisiplin itu tidak enak. Secara daging itu tidak enak. Tapi kalau hati kita adalah hati yang mencari Tuhan, mencari hati Tuhan, maka sukacita dan damai sejahtera itu ada di dalam kita. Tidak ada satu orang pun yang dapat merusak sukacita dan damai sejahtera yang kita terima dari Tuhan, dari gembala kita yang agung. Apa pergumulan saudara saat ini? Apa kesusahan penderitaan yang saudara alami? Ingatlah, bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama kita. Walaupun kadang-kadang kesusahan itu kita datangkan sendiri karena kesalahan dan keputusan-keputusan yang bodoh yang kita lakukan dalam hidup ini. Tapi kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia mendisiplin kita, dia menggunakan gada dan tongkatnya untuk meluruskan kita. Itu kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu sempurna adanya. Apapun yang sementara saudara alami saat ini, apapun yang sementara saudara jalani saat ini, yang membuat saudara merasa sakit, yang membuat saudara merasa saudara ada dalam penderitaan, saya mau ingatkan saudara, jangan pernah lupa hitung berkat Tuhan dalam hidupmu, hitung kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Dia mengasihimu. Dia ada di sana, dia tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan hadir di sana. Tuhan menantikan kita kembali dan berkata, Tuhan, terima kasih Engkau mendisiplin aku. Terima kasih Tuhan Engkau meluruskan aku. Biar kita berkata kepada Tuhan seperti Daud berkata, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Didikan dan disiplin Tuhan, itu yang menghibur aku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu mendatangkan sukacita bagiku. Lebih baik aku didisiplin Tuhan daripada Tuhan biarkan aku menyimpang dari jalannya sampai aku binasa. Tetapi kalau Tuhan membawa aku, berarti Tuhan mengasihi aku. Sekali lagi, apapun pergumulan saudara, seberat apapun pergumulanmu, ingat Tuhan ada. Tuhan besertamu, berseru panggil nama Tuhan. Dia ada bersamamu.
Jangan pernah engkau meragukan dia. Jangan pernah meragukan kasih setia Tuhan. Karena kasih setia Tuhan, kasih Tuhan padamu itu sempurna adanya. Kalau Yesus rela menumpahkan darahnya naik ke atas kayu salib untuk menebus saya dan saudara, apakah yang kurang dari kasih yang seperti itu? Dia gembala yang agung. Dia gembala yang tidak segan-segan meletakkan hidupnya, menyerahkan nyawanya untuk keselamatan domba-dombanya, saya dan saudara. Dan hari ini saya percaya Tuhan memberi penghiburan pada saudara. Tuhan meneguhkan kembali saudara, mengingatkan kembali kita semua bahwa disiplin Tuhan, didikan Tuhan itu adalah penghiburan bagi kita. Sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, sekalipun nampaknya kita dikelilingi oleh bayang-bayang maut, sekalipun nampaknya kita dikelilingi oleh ketidakberdayaan, sekalipun kita dikelilingi oleh keadaan yang tidak berpengharapan, Tuhan ada di sana. Dia jauh lebih besar dari pergumulan kita. Dan dia ada, hadir di sana. Selama Tuhan ada beserta kita, kita akan baik-baik saja. Kita aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.